Bang Sanggaji, sebenarnya apa sih yang sedang dicari oleh tersangka Roy Suryo CS ini? Sudah ditetapkan sebagai tersangka, tidak ditahan. Ini kan seharusnya kemudian bisa menyiapkan ya langkah-langkah selanjutnya. Tetapi kemudian justru menantang lagi, meminta gelar perkara khusus. Ada lagi sidang KIP, meminta juga untuk dihadirkan ahli meringankan. Apa yang lagi dicari? Yang dicari adalah kita membongkar semua kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dengan ijazah ini. Kemarin di sidang KIP, itu kan keterangan dari pihak UGM kemudian itu menimbulkan lagi keraguan-keraguan baru gitu loh. Selama ini kan kubunya Bang Boy termasuk juga Pak Joko Widodo kan bersandar pada keterangan UGM. Itu kan yang selama ini mereka pegang kan sebagai ya kita bilang itu mungkin adalah cantolan paling kuat bagi Pak Joko Widodo dengan tim pendukungnya untuk menegaskan bahwa ijazah ini asli karena sudah dideklar oleh UGM. Tetapi kemudian kita tidak berhenti, Mbak. Kita berusaha untuk terus mencari bukti-bukti gitu. Karena dengan adanya penetapan tersangka ini justru menjadi challenging buat kita adalah bagaimana kita menghadirkan bukti-bukti yang baru. Kemudian juga teknik pembuktian ini tidak hanya berdasarkan KUHAP ya, yaitu pembuktian alat bukti, tetapi juga kita melakukan mekanisme yang juga dibenarkan oleh undang-undang, yaitu mempersoalkan di Komisi Informasi Pusat terkait dengan status ijazah Pak Joko Widodo yang ada di UGM. Nyatanya kan kemarin di KIP UGM mengatakan bahwa itu nggak ada di mereka gitu. Jadi selama ini yang menjadi dasar daripada pernyataan UGM bahwa Pak Joko Widodo adalah lulusan UGM dan kata rektor adalah lulusan yang membanggakan bagi Fakultas Kehutanan UGM, ya buktinya apa gitu loh. Masa semua bukti-bukti itu dibawa ke Polda Metro Jaya sih? Masa nggak ada bukti yang tertinggal di Fakultas Kehutanan UGM atau Direktorat UGM? Ini kan jadi makin banyak kejanggalan yang harus kami bongkar gitu loh. Oke, jadi sebenarnya kalau dari Bang Boy sendiri nerima informasinya sekarang ijazahnya Pak Jokowi di mana sih sebenarnya? Ya kalau kita tahu kan ijazah Pak Jokowi sekarang ada di Polda. Belum dibalikin artinya ini? Belum. Itu kan sudah disita oleh Polda, lalu diberikan berkas perkara akan diserahkan ke kejaksaan. Jadi supaya kejaksaan yang buktikan di pengadilan kan. Nah jadi saya kira apa yang Bang Gofir ngomong tadi soal apa tuh barang-barang dokumen-dokumen harus ditunjukkan di KIP, menurut saya tidak terwajib. Karena KIP itu hanya akan menetapkan supaya barangnya dibuka atau tidak. Jadi kita tidak punya jadi saya kira UGM tidak harus diwajibkan untuk membongkar semuanya. Itu kan strategi dari mereka sendiri. Jadi kita mesti hormati. Jadi tidak perlu dia KIP itu sih mau dibongkar, Mbak. Tidak perlu. Nanti di pengadilan baru kita bongkar semuanya. Jadi artinya dalam sidang ada dua ranah hukum yang berbeda, Mbak. Ya, saya ingin menanggapi Bang Boy. Ada dua ranah hukum yang berbeda. Di Polda Metro Jaya ranahnya adalah hukum pidana. Ujungnya adalah penetapan tersangka yang kita sama-sama sudah tahu. Sementara yang terjadi di KIP itu bukan ranahnya hukum pidana. Itu adalah satu sengketa informasi publik yang dimandatkan di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ketika publik ingin meminta kepastian terkait dengan suatu informasi publik oleh lembaga yang semestinya memberikan informasi itu ke publik kemudian tidak jujur, bahkan dalam tanda petik ya berusaha untuk menutup-nutupi dengan berbagai macam alibi-alibi yang kami duga itu alibi-alibi penuh dengan rekayasa, itu kemudian dilakukan gugatan sengketa informasi publik dan gugatan itu dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga dalam konteks pemeriksaan terhadap barang bukti atau ijazah Pak Joko Widodo sebagai satu informasi publik, ya kewajiban UGM adalah melaksanakan undang-undang. UGM itu ingat loh adalah universitas milik publik yang dibiayai oleh APBN. Itu universitas negeri. Dia punya kewajiban hukum juga untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan. Dan di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, UGM harus memenuhi semua yang diminta oleh Komisi Informasi. Karena itu kewajiban hukumnya mereka gitu. Jadi tidak benar yang disampaikan oleh Bang Boy tadi. Mohon maaf ya, tidak benar. Bahwa UGM tidak punya kewajiban terhadap hal tersebut. Tidak benar, menurut saya benar. Apa salahnya? Tidak wajib kok dia harus bongkar semua bukti-bukti itu. Berarti UGM melakukan pelanggaran hukum lagi tuh Bang? Ya, bukan. Dia berkewajiban untuk menunjukkan, tetapi sepanjang yang dia miliki kan, kita nggak bisa paksa. Karena barang itu sudah disita di Polda sana, masa mesti diambil di Polda lagi?
Itu masalahnya. Jadi saya kira tidak terlalu punya kewajiban untuk memperlihatkan semuanya yang diminta. Tidak penting. Tapi kalau Abang melihat ini merupakan upaya justru dari begini, Bang. kubu Bang Roy juga nggak sih Bang, ketika tadi mengajukan sidang di Komisi Keterbukaan Informasi begitu, terus kemudian juga meminta gelar perkara khusus, ada ahli meringankan. Apakah ini merupakan juga bentuk perlawanan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini klien dari Bang Sengaji ini? Itu betul itu. Kalau saya jadi pengacara pasti saya ambil langkah yang sama. Harus gelar perkara khusus untuk buktikan bahwa apa yang dituduhkan, apa yang dijerat pasal-pasal itu dibuktikan di sana. Kira-kira cocok atau tepat. Dan di situ kan ahli akan hadir untuk melihat secara komprehensif perspektif dari ahli bagaimana. Merugikan pihak pelapor nggak sih dalam hal ini Pak Jokowi? Ya seharusnya kita semua dihadirkan. Kalau dihadirkan maksudnya Pak dalam gelar perkara khusus, artinya kedua belah pihak harus hadir. Oh maksudnya termasuk Pak Jokowi juga gitu pihak pelapor? Ya dari kubunya Pak Jokowi harus hadir itu maksudnya. Okay. Lebih baik kalau Pak Jokowi hadir lagi itu. Wah itu keren banget itu. Ya, jadi hari ini Bang Boy, aku baru mendengar satu pernyataan dari pendukung Pak Joko Widodo yang agak beda dengan pendukung-pendukung yang lain. Pendukung-pendukung yang lain mengatakan bahwa mereka menolak dilakukan gelar perkara, tapi wah luar biasa nih. Rupanya Bang Boy udah mendukung juga nih itu supaya gelar perkara khusus itu memang dilakukan gelar perkara khusus gitu. Karena teman-temannya Bang Boy seperti Bang Andi, Ade Darmawan itu mereka menolak untuk dilakukan gelar perkara khusus. Ya, kita punya tapi Bang Boy sebagai salah satu pendukung Pak Jokowi justru luar biasa Bang. Saya apresiasi. Justru supaya gelar perkara khusus itu buktikan secara hukum, ya kan, supaya ijazah yang asli itu betul-betul diperlihatkan. Berarti artinya maksudnya gelar perkara khusus itu bisa juga suatu kesempatan untuk juga memperlihatkan di situ ijazah aslinya Pak Jokowi tanpa perlu ke persidangan, gitu maksudnya. Ya, seharusnya begitu, seharusnya. Tapi kan pelaksananya kan kita bukan pelaksana, ya kan? Mereka yang pelaksana, kita cuma minta, harusnya mereka minta. Harus dihadirkan itu barang-barang asli itu disertai dengan ahli dari pihak pelapor maupun terlapor, harus hadir bersama-sama untuk sama-sama melihat barang. Kalau Bang Boy udah dukung begini, selesai barang ini Bang. Berarti bukan selesai itu berarti gelar perkara akan dilakukan secara khusus. Gelar perkara khusus akan dilakukan. Kemudian Pak Joko Widodo hadir, itu lebih keren lagi. Kemudian hadir dengan menunjukkan ijazah aslinya kepada para tersangka, itu lebih keren lagi Bang. Ya itu harusnya begitu. Tetapi kan pelaksanaan kan kita bukan pelaksananya kan. Dan tergantung penyidik maksudnya gitu. Tergantung penyidiknya apakah dia punya kepentingan untuk memperlihatkan atau tidak. Yang paling penting kita tunggu di pengadilan, itu yang paling penting. Apalagi yang istilah restoratif justice itu menurut saya tidak terlalu penting itu. Oke, jadi maju terus ya semuanya. Maju terus, ngapain tuh RJ itu, nggak penting itu. Oke, kalau ini maju terus ke pengadilan, kalau maju terus ke pengadilan, maka kami tunggu Pak Joko Widodo menjadi saksi dalam proses peradilan. Pasti beliau akan hadir. Beliau sudah berjanji. Itu lebih keren itu. Untuk hadir kok, hadir. Kita akan melakukan pemeriksaan secara dalam terhadap keterangan Pak Jokowi. Pasti hadir. Oke, Bang Boy terima kasih, Bang Sengaji terima kasih. Selamat malam. Setelah ini tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kami akan segera kembali lagi menemani Anda.